Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, supaya pembelajaran kita mendapat berkah, marilah kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya nak ya? Sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil ya. Jadi hari ini kalian semuanya sudah siap ya belajar ya? Siap. Kalau siap bukunya mana? Sudah dikeluarkan semua belum? Sudah. Kalau sudah siap, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Limit fungsi aljabar, yaitu apa di sini? Iya. Nah di sini ibu kasih IPK-nya ya. Nah indeks pencapaian kompetensi yang akan kalian capai itu ini. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara substitusi, pemfaktoran, dan pendekatan sekawan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi, pemfaktoran, dan pendekatan sekawan. Nah sekarang kita flashback ke pelajaran yang kemarin ya. Apa sih manfaat kita belajar limit fungsi aljabar kemarin? Di antaranya ada dalam bidang kimia, yaitu apa di situ? Iya, jadi kalau anak-anak beli pop mie ya di kantin, kalian ada kan pasti? Pernah melihatnya? Iya, pernah. Nah, itu salah satunya bisa kita tentukan dengan menggunakan limit fungsi aljabar. Kemudian di bidang fisika apa lagi? Menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan. Ya, ini ya bidang fisika di sini. Menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda. Berarti kalau ada yang jatuh dari pohon kelapa bisa dihitung ya? Kecepatannya. Atau ada yang mobil menabrak mobil. Bisa itu. Dihitung menggunakan limit fungsi aljabar. Kemudian dalam bidang ekonomi, nah ini ya. Jadi manfaat lain masih banyak nak. Kalian cari lagi ya. Ini seru sebenarnya belajar ini. Iya, seru sekali. Nah, kemudian kita ingat lagi pelajaran sebelumnya apa itu limit fungsi aljabar yang minggu kemarin ya. Jadi suatu fungsi dikatakan mempunyai limit itu kalau nilai limit kirinya sama dengan iya. Kemudian kalian minggu kemarin juga belajar sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ada 8 kemarin, itu harus diingat lagi ya. Iya. Jadi sebelum belajar hari ini kalian harus ingat sebelumnya, jangan materi baru, materi lama lupa ya. Seperti itu, jangan seperti itu lupa lagi. Nah, selanjutnya kita ke kita belajar itu selain punya manfaat juga punya tujuan. Jadi belajar itu harus ada tujuannya. Salah satunya apa itu? Ya. Jadi siswa diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi itu ya dengan cara yang 3 ini yang baru kalian kenal. Kemudian yang kedua,
Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi diharapkan kalian bisa mencapai tujuan ini. Kalau kalian tidak mencapai tujuan ini, berarti pembelajaran kita hari ini tidak berhasil. Nah, biar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, ini ada Ibu tampilkan satu video ya, yang memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar limit fungsi aljabar. Sebentar ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Penerapan limit fungsi aljabar juga dapat kita amati pada bidang industri. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian, mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam. Dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut tembok penghalang. Mari hitung bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Suaranya ya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. Untuk nilai X mendekati 10, maka nilai Fx mendekati 100. Jadi, mobil tersebut menabrak tembok penghalang kira-kira dengan kecepatan 100 km per jam. Mudah-mudahan robot yang ada di dalam mobil masih dalam keadaan baik. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, video tadi ya. Jadi ini termasuk manfaat di bidang apa tadi? Iya, industri ya, ada kecepatan mobil ya di situ. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti kan kita akan bagi kelompok ya. Nah, tapi jumlah di kelas ini ada berapa anak? 33. Masuk semua anak ya hari ini? Masuk semua. Ya, nanti kita akan bagi kelompok, tapi sebelumnya kita perhatikan dulu masalah berikut. Jadi Ibu ada masalah di sini ya. Ibu kasih masalah, kalian amati dulu. Coba baca dulu satu orang, berdiri coba. Siapa yang mau bacanya ya? Amatilah arah terbang 2 ekor elang menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jika jejak kedua elang terbang tersebut identik dengan lintasan parabola, fungsi X sama dengan min X kuadrat ditambah plus 4X. Jarak kedua ekor elang semakin dekat dengan sangkar adalah 2 meter. Berapa tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar tersebut? Nah, ini ya, elang nih nyari masalah bae elang nih. Lihat, elang ini ada berapa ekor di sini? 2 ekor. Dia menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jadi dia membentuk lintasan parabola. Tahu parabola bentuknya kan? Nah, jadi dia punya fungsinya seperti ini.
min X kuadrat plus 4X. Ini fungsinya, fungsi kecepatannya. Kemudian jaraknya di sini ditentukan tidak di sini? Jarak kedua ekor elang. Ya, 2 meter. Berapa tinggi, berarti H yang ditanya ya. Berapa tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar tersebut? Jadi di sini kalian ya, di situ menyelesaikan apa jadi? Bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar tadi? Berarti anak-anak mencari apa tadi? H-nya tadi ya, nilai H-nya tadi. Nah, sekarang kita ke materi dulu ya, sebelum bagi kelompok. Nah, di sini jika Ibu mempunyai sebuah limit ya, limit X menuju C dari suatu fungsi itu tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema limit yang kemarin, yang minggu kemarin kan ada 8 sifat. Nah, jika kalian tidak bisa menggunakan 8 sifat tersebut, maka kalian menggunakan ini yang pertama, cara yang pertama yaitu langsung disubstitusikan, asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Maksud bentuk tak tentu apa? Bukan bentuk tak tentu. Iya, berarti dia ada nilainya. Nah, ini lihat, di sini ada contohnya di sini, limit X menuju 2 dari X kuadrat min 2X dikurang 3 dibagi X plus 1. Di sini kalian substitusikan dulu ya, X-nya sama dengan 2. Kalian lihat hasilnya di situ. Setelah kalian masukkan hasilnya adalah min 1. Berarti dia tak tentu apa tentu itu? Tentu ya, karena dia bukan 0. Jadi dia bisa menggunakan cara substitusi. Nah, kemudian selanjutnya, jika telah disubstitusi menghasilkan bentuk tak tentu ya, 0 misalnya, maka langkah selanjutnya tidak bisa lagi menggunakan substitusi tapi menggunakan pemfaktoran. Contohnya ini, hitunglah nilai dari limit berikut. Limit X menuju min 2 dari fungsi X kuadrat min 3X min 10 dibagi X kuadrat plus 5X plus 6. Coba anak-anak masukkan dulu ya min 2 ke fungsi X. Nanti hasilnya tentu atau tidak tentu. Kalau pada soal ini, coba cek min 2 kuadrat 4 ya, ditambah 6 dikurang 10. Jadi 10 dikurang 10 dibagi bawahnya juga 0 juga. Berarti dia adalah tak tentu. Makanya dia tidak bisa lagi menggunakan substitusi, tapi dia menggunakan pemfaktoran. Nah, pelajaran pemfaktoran ini pelajaran kelas 10 apa 11 kemarin kalian ya. Jadi kalian faktorkan dulu dari fungsi ini. Jadi diperoleh faktor dari X kuadrat min 3X min 10 itu X plus 2 dan X min 5. Kemudian faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6 itu X plus 2 dan ya, kemudian sudah dapat kalian coret ya yang sama. Sudah dapat, baru kalian terakhirnya baru disubstitusikan yang min 2 itu ke X ini. Maka hasilnya adalah min 7, baru dia diperoleh ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi kalau anak-anak ketemu dengan limit X menuju 4, tapi dia fungsinya itu ada akarnya, maka dia dikali dengan akar sekawan. Ini pelajaran kelas 10 ini. Mencari akar sekawan dari akar X min 2 itu apa? Akarnya, kawannya apa di situ? Kawan dari akar X min 2, kawannya? Iya, akar X plus 2, jadi cuma ganti tanda saja ya. Jadi setelah dia dikalikan, ada yang dicoret di sini karena sama ya kan? Terakhir baru sudah dapat hasil yang sederhana, baru kalian substitusikan. Makanya hasilnya di sini adalah 4. Nah itu ya, ada yang mau ditanyakan tidak?
Kalau tidak, kita sekarang mau bagi kelompok ya. Jadi anak-anak di sini jumlahnya ada 33 di sini. Jadi ada 6 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 anak, ada 6 anak. Nah, jadi sekarang anak-anak duduk sesuai dengan urutan kelompoknya ya. Nah, kemudian setelah itu Ibu akan bagikan lembar kerja kalian ya. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja kalian ini, kalian baca dulu petunjuknya ya. Kemudian kalian tulis anggota kelompoknya. Siapa-siapa anggota kelompok kalian. Nih. Nah. Berapa kelompok lagi jadi yang belum? 2 ya. 2 kelompok. Ini nak ya? Iya. Kalian baca dulu ya di situ petunjuknya. Kalian tulis dulu itu nama kelompok kalian ya. Kemudian kalian baca itu tujuannya, petunjuknya kalian isi. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang ya. Silakan kerjasamanya. Enak, kerjakan lagi. Pak Ervin ya, Bapak ya, suaranya kedengaran tidak? Dua orang. Ada yang masih kurang jelas di situ petunjuknya? Ada yang mau ditanyakan? Yang kelompok ini nak, ada yang mau ditanyakan enggak? Yang pertama itu prasyaratnya, yang kedua masalah 2, masalah 3.
Baca baik-baik petunjuknya nak ya. Mana yang menggunakan substitusi, masalahnya itu mana yang menggunakan pemfaktoran. Kalau yang pakai pendekatan sekawan enak ya, kalau soalnya akar biasanya pasti pakai pendekatan sekawan. Tapi yang substitusi dengan pemfaktoran kalian cek dulu apakah dia itu kalau kita substitusi menghasilkan bilangan tak tentu atau tentu. Ada yang kesulitan tidak? Di masalah berapa yang kesulitan? Masalah 3. Masalah 3 itu dia ada bentuk akarnya ya, limit. Berarti dia menggunakan pendekatan sekawan. Nah, di situ anak-anak harus tahu apa itu akar sekawannya dari akar X min 2. Iya, akar X plus 2 berarti masing-masing dikali dengan akar X plus 2 atasnya, bawahnya dikali akar X plus 2. Kalian kalikan dulu, baru nanti yang sama baru dicoret. Nanti hasilnya kalau sudah sederhana, baru kalian substitusikan nilai X menuju 4 itu ya. Yang prasyarat pertama sudah? Sudah? Oh, sudah. Masalah pertamanya sudah? Sudah. Masalah kedua. Masalah 1 dan 2 itu jangan sampai ketuker ya. Nanti yang substitusi malah kalian faktorkan, yang pemfaktoran malah kalian substitusikan. Ada yang sama enggak di situ? Yang sama. Yang sama. Ada yang sama kan? Nomor berapa yang sulit? Masalah berapa? Masalah 3 yang itu ya, pendekatan sekawan. Akar sekawan dari akar X min 2 berapa? Akar plus
Iya, akar X plus 2 berarti atas bawahnya kalikan itu. Kalikan akar X plus 2. Baru nanti kalian sederhanakan di situ. Kalau sudah sederhana, baru yang sama nanti dicoret. Yang bisa dicoret aja, yang nggak bisa ya jangan dicoret lah. Nanti siap-siap ya kalian presentasi ya masing-masing kelompok. Yang masalah 3 sudah belum? Yang 3 itu kelas 1, pelajaran kelas 10 itu. Akar sekawan. Coba Ibu lihat yang nomor masalah 1. Masalah 1. Sudah belum? Pakai apa ini? Substitusi ya. Bu. Masalah 2 pemfaktoran. Iya, pemfaktoran. Ya, Bu. Masalah 2. Masalah 2 itu fungsinya jangan sampai salah memfaktorkan ya. X kuadrat min 497x min 1500. Kalian cari perkalian Yang mendapatkan nilai ya min 1500. Apa saja di situ? Nanti kalau dijumlahkan hasilnya harus min 497. Ya. Mau tanya yang mana? Perkalian sekawan. min 4, X min 4 dicoret. Iya, karena sama. Iya. Ya, terus ini hasilnya dari mana? Tinggal ini ya. Iya. Ini kan sudah dicoret habis 1 bagi 1 1. Nah, ini nanti ujungnya disubstitusikan. X-nya mendekati 4 kan, Bu? Iya, masukkan akar 4 itu berapa? Akar 4 2. 2 tambah 2. 4. Nah, makanya jadi itu. Oh, bukannya X mendekati 4, Bu ya? Iya, X mendekati 4. X-nya itu masukkan ke ini, substitusikan ke sini. Nanti dapat dia. Harusnya ini yang ini nanti buat lagi di sini ini, baru nanti yang terakhirnya itu. Iya, Bu. Iya, biar tidak bingung, pindahkan ke sini nih. Ini nanti yang di bawah sini. Pindahkan lagi. Plus 2. Di akar 2-nya 4 kan? Iya, akar 4. Akar 4-nya 2. Tambahkan 2. 2 tambah 2, 4. Iya, benar kan? Itu pelajaran kelas 10 itu. Sudah dapat yang untuk masalah ketiga.
Itu kan sudah kalian coret, kalian nanti dapat ya. Baru sudah dapat hasilnya sederhananya, kalian substitusikan X-nya 4. Yang ini. Nah, ini kan dicoret, habis kan, tinggal ini. Nah, ini kata temennya kok bisa dapat 1/4. Nah, ini yang 4-nya ini masukkan ke sini. Akar 4 tambah 2. Akar 4 kan 2. 2 tambah 2, 4. Jadi, yang mana? 1. Mana 1? 1 per X. Ini 1 ini. Dapat dari mana? Mana 1? Ini salah dak dia nih. Salah ya? Coba lihat. Nah. Oh, itu. Dibagi itu, jadinya 1. Bagi mana? Hilang 1. Oh, iya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Kalau sudah, kita siap-siap presentasi ya. Ini ada 6 kelompok ya. Mau Ibu panggil apa? Panggil kelompok 1 dulu ya? Kelompok 1 siap belum? Mana kelompok 1? Siap? Siap dah siap ya. Ya, silakan maju kelompok 1. Semuanya maju. Sini aja ya. Sini nak, sini. Kelompok 1 silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, X1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Nama saya Juwita Anggraini. Nama saya Ira. Nama saya Ambarwati. Nama saya Ginanjar Pratama. Semua. Ya. Persyaratan 1. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ini. 1. X kuadrat min 1 sama dengan X min 1 dan X plus 1. 2. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan X plus 2 dan X min 4. 3. X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan X min 3 dan X min 5. 4. 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan X plus 1 dan 2X plus 1. Persyaratan 2. Tentukanlah bentuk sekawan dari bentuk berikut ini. 1. Yang Akar lainnya 2 simak, sama ya. dengan akar 2. 2. Akar 3 plus akar 5 sama dengan akar 3 min akar 5. 3. Akar 2
min akar 9 sama dengan akar 2 plus akar 9. 4 akar kuadrat plus x kuadrat plus x plus akar x sama dengan x kuadrat plus x min akar x. Masalah 1. Kegiatan 1. Menentukan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi. Masalah 1. Amatilah arah terbang 2 ekor elang menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jika jejak kedua elang terbang tersebut identik dengan lintasan parabola, fungsi x min x sama dengan min x kuadrat plus 4x. Jarak kedua ekor elang semakin dekat dengan sangkar adalah 2 meter. Berapakah tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar tersebut? Diketahui lintasan terbang elang fungsi x sama dengan min x kuadrat plus 4x. Jarak kedua elang semakin dekat ke sangkar 2 meter. Ditanya tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar 4. Jawab. Limit x menuju 2 fungsi x sama dengan min x kuadrat plus 4x sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 min 4 plus 8 sama dengan limit x menuju 2 fungsi x sama dengan 4. Jadi tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar adalah 4 meter. Coba nak yang untuk masa prasyarat ini ya, yang kita ingat kembali di pelajaran kelas 10 dan 11. Ada yang berbedakah dari kelompok 1? Yang memfaktorkannya ada yang beda? Tidak Bu, sama Bu. Yang kedua yang akar sekawan Sama ada yang juga, Bu. beda? Sama Bu. Kemudian untuk masalah 1 dengan menggunakan substitusi ya. Tadi tinggi elangnya berapa nak tadi? 2 meter. Terakhirnya 4 meter. 4 meter ya? Ada yang berbeda kelompok lain? Sama Bu. Terus lanjut. Metode pemaktoran. Kegiatan 2. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan pemaktoran. Masalah 2. Sebuah pesawat berpenumpangan akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter. Semakin dekat ke landasan, berapakah besar kecepatan pesawat saat setelah mendarat? Jika fungsi kecepatan pesawat akan mendarat adalah hx sama dengan limit x menuju 500 x kuadrat min 409x min 497x min 1500 dibagi x 500. Ditanya besar kecepatan jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat limit x menuju 500 x kuadrat min 497 x min 1500 dibagi x min 500. Ditanya besar kecepatan saat pesawat telah mendarat 503 meter. Jawab. Limit x menuju 500 hx sama dengan limit a menuju 500
X kuadrat min 497 X min 1500 dibagi X min 500 sama dengan limit X menuju 500 X min 500 X plus 3 dibagi X min 500 sama dengan limit X menuju 500 X plus 3. Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503 meter. Nah, anak-anak, untuk masalah 2, faktornya berapa itu dari X kuadrat min 497X dikurang 1500? Kelompok 1 tadi berapa faktornya? 503. Bukan, yang mau faktorkan X kuadrat min 497X min 1500. Min 500 plus 3. X plus berapa aja? X plus 3 dan X min 500. Berarti faktornya 3 dan 500. Min 3 dan 500 ya. Yang lain ada yang beda tidak faktornya? Sama lah ya. Kemudian dapat limit X menuju 500 X plus 3 itu kalian coret ya? Iya, betul. Kemudian terakhir kalian apa itu? Substitusikan 500-nya ya? Jadi dapatnya 503 meter. 503 meter itu apanya? Kecepatan Oh iya, kecepatan pesawatnya ya. Iya, Bu. Masalah 3, lanjut lagi. Kegiatan 3. Dalam suatu pertandingan bola antara tim A melawan tim B, ketika jarak bola ke gawang diperkirakan sekitar 4 meter dari bibir gawang tim A. Bola pun ditendang ke gawang tim A oleh satu anggota tim B dan terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak yang bertanding. Ternyata bola tersebut nyaris masuk ke gawang tim A. Jika fungsi kecepatan tendangan bola tersebut adalah Hx sama dengan X akar X min 2 per X min 4. Berapakah kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A? Ya. Diketahui jarak bola ke sekitar bibir gawang 4 sama dengan 4 meter. Fungsi kecepatan tendangan bola Hx akar sama dengan akar X min 2 per X min 4. Ditanya, besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A, Hx. Jawab. Limit X menuju 4, Hx sama dengan limit A menuju 4 akar X min 2 per X min 4. Limit X menuju 4 akar X min 2 dan akar X plus 2 per X min 4 dan akar X plus 2 sama dengan limit X menuju 4 X min 4 per X min dan 1 per X min Y dan X dan akar X plus 2 sama dengan limit X menuju 4 1 dan 1 per 1 dan akar X plus 2. Limit X menuju 4 1 per 4 kurung L limit X menuju 4 H X sama dengan 0,25. Jadi besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah 0,25. Nah, masalah 3 ini dia pakai perkalian sekawan ya. Jadi akar sekawannya dari akar X min 2 berapa tadi kelompok 1? Itu hasil akhirnya ya, kecepatannya. Temennya akar sekawannya dari akar X min 2. Akar X plus 2. Iya benar ya, akar X plus 2.
Gimana ya kelompok yang lain? Ada yang sama atau beda? Sama ya? Iya, Bu. Ya, silakan duduk. Kelompok 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut lagi ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Nani, yaitu menentukan nilai limit fungsi di suatu titik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Pertama-tama dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Ahmad Syaifuddin. Di samping saya Ayu Kartika, dan di sebelah Ayu Kartika ada Desta Yuliani. Di samping Desta Yuliani bernama Karina. Di samping Karina adalah Astrid. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Persyarat 1. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ini. X kuadrat min 1 sama dengan X sama dengan 1, X sama dengan 1 dikali X sama dengan min 1. X kuadrat min 2X dikurang 8 sama dengan X sama dengan 2 dikali X sama dengan 4. X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan X plus 3 dikali X plus 3 dikali X plus 5. Nomor 4, 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 2X sama dengan min 1 dikali X sama dengan min 1. Persyarat 2 akan disampaikan oleh Ayu Kartika. Tentukanlah bentuk sekawan dari bentuk berikut. Akar 2 sama dengan akar 2, akar 3 plus akar 5 sama dengan akar 3 min akar 5. Akar 2 min akar 9 sama dengan akar 2 plus akar 9. Akar X kuadrat plus X plus akar kuadrat akar X sama dengan akar X kuadrat plus X min akar X. Kegiatan 1. Menentukan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi. Masalah 1. Amatilah arah terbang 2 ekor elang menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jika jejak kedua elang terbang tersebut identik dengan lintasan parabola, fungsi X sama dengan min X kuadrat plus 4X. Jarak kedua ekor elang semakin dekat dengan sangkar 2 meter. Berapakah tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar? Nggak kedengeran Destra, suaranya coba lepas dulu Mas Pernah coba. Temannya nggak kedengeran di belakang. Diketahui lintasan terbang elang. Fungsi X sama dengan X min 2 tambah 4. Diketahui lintasan terbang elang fungsi X sama dengan min X pangkat 2
plus 4x. Jarak kedua ekor elang semakin dekat ke sangkar 2 meter. Ditanya, tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar atau H. Jawab, limit x menuju 2, fungsi x sama dengan limit x menuju 2, min x kuadrat plus 4x. Min 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 sama dengan min 4 ditambah 8. L sama dengan limit x menuju 2, fungsi x sama dengan 4. Jadi tinggi elang pada saat tiba di dalam sangkar adalah 4 meter. Lanjut aja ya, Nak, ya, terus. Kegiatan 2. Menentukan nilai fungsi aljabar dengan pemfaktoran. Masalah 2. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter. Semakin dekat ke landasan, berapa besarnya kecepatan pesawat saat setelah mendarat jika fungsi kecepatan saat pesawat akan mendarat adalah hx. Hx sama dengan 5 menuju 500 x kuadrat min 497 x min 1500 dibagi x min 500. Diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu sama dengan 500. Fungsi kecepatan pesawat sama dengan 5 menuju 500 x kuadrat min 497 x min 1500 dibagi x min 500. Ditanya, besar kecepatan pesawat telah mendarat. Jawab, lim x menuju 500 hx sama dengan lim a menuju 500 x kuadrat min 497 x min 1500 dibagi x min 500. Lim h menuju 500 h x min 500 x plus 3 per dibagi x min 500. Lim x menuju 500 sama dengan x plus 3. Jadi besar kecepatan pesawat telah mendarat adalah 500 plus 503 meter. Langsung ke masalah 3 ya. Langsung aja ke jawaban, gak usah dibaca lagi soalnya. Diketahui jarak bola ke sekitar bibir gawang A sama dengan 4 meter. Fungsi kecepatan tendangan bola adalah hx sama dengan akar x min 2 per x min 4. Ditanya, besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A, hx. Jawab, limit x mendekati 4, hx sama dengan limit akar x min 2 per x min 4 sama dengan limit x mendekati 4 akar x min 2 dikali akar x plus 2 per x min 4 dikali akar x 2 x plus 2. Limit x mendekati 4 sama dengan x min 4 dikali 1 per x min 4 dikali x per akar x tambah 2 sama dengan limit x mendekati 4 sama dengan 1 dikali 1 per 1 kali x akar x plus 2. Limit x mendekati 4 sama dengan 1 per 4. L sama dengan limit x mendekati 4 hx sama dengan 0,25. Jadi besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah 0,25. Habisnya masalahnya. Nah, untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan tentang presentasi kelompok 2 ini? Tanyalah yang mana? Atau ada yang beda? Kalau tidak ada, coba ibu yang nanya. Untuk masalah 2 kalian pakai apa itu? Menyelesaikannya dengan cara apa? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Di situ ada fungsinya ya. Fungsinya berapa? Fungsi pesawat itu kecepatannya?
fungsi. Hx Ya. sama dengan limit x mendekati 500 x kuadrat min 497 x dikurang 1500 per x min 500. Iya, jadi kalian pakai memfaktorkan, berarti setelah kalian substitusi hasilnya 0/0 ya? Tak tentu. Jadi yang kalian faktorkan yang mana itu? Yang atas iya, yang x kuadrat min 497 x itu ya? Min Iya, Bu. 1500. Nah, itu hasilnya berapa? Hasil dari pemfaktorannya? Hasil dari pemfaktorannya, Bu, x min 500 dikali x plus 3. Berarti min 3 sama 500 ya? Ya. Sudah dapet, dicoret yang sama, baru kalian substitusikan ya? Iya, Bu. Makanya dapatnya tadi berapa hasil akhirnya? 503. 503, berarti sama dengan kelompok 1 tadi ya? Iya, Bu. Sama. Nah, sekarang yang masalah 3. Masalah 3 itu pakai apa kalian? Pakai akar sekawan, Bu. Pakai akar sekawan. Berarti yang kalian cari akar sekawannya yang mana? Yang akar x min 2, Bu. Ya, akarnya apa jadi? Akar x min 2 sama dengan akar x plus 2. Iya, benar ya. Iya, terima kasih ya kelompok 2 sudah presentasi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan presentasi. Mana kelompok 3? Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara substitusi, pemfaktoran, dan pendekatan sekawan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iin Sulastri sebagai moderator dan Dela Putri sebagai penyaji. Di sebelahnya ada Eprianti, dan di sebelahnya lagi ada Dean, dan di sebelahnya lagi ada Kiki Sukma Wulandari Ramadhani. Baiklah, kepada Dela Putri kami persilakan. Persyarat 1. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ini. X pangkat 2 min 1 sama dengan x min 1, x sama dengan min 1. Yang kedua, x pangkat 2 min 2x min 8, x sama dengan 2, x sama dengan min 3, x sama dengan 4. Yang ketiga, x pangkat 2 min 8x plus 15, x sama dengan 3, x sama dengan plus 5. Bukan ini, Bu. Pangkat 2 plus 3 Kamera saya itu, plus Bu. 1, Bukan nih. x sama dengan min 1, 2x sama dengan min 1. Persyarat 2. Tentukanlah bentuk sekawan dari bentuk-bentuk berikut ini. Akar 2. Akar sekawannya adalah akar 2 tetap. Yang kedua, akar 3 plus akar 5, akar 3 min akar 5. Akar 2 min akar 9, akar 2 plus akar 9. Akar x pangkat 2 plus x plus akar x sama dengan akar x pangkat 2 plus x min akar x. Kegiatan 1. Menentukan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi. Diketahui lintasan terbang elang fx min x pangkat 2 plus 4x. Jarak kedua ekor elang semakin dekat dengan sangkar 2 meter. Ditanya, tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar. Jawab, lim fx, x mendekati 2, min x pangkat 2 plus 4x, min 2 pangkat 2 plus 4x kita jadikan 2 karena dia mendekati 2. Jadi min 4 plus 8 sama dengan 4 meter. Lim fx, x mendekati 2, 4 meter. Jadi tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar 4 meter. Kegiatan 2. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran.
Diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat lim X mendekati 500, X pangkat 2 min 497 X min 1500 per X min 500. Ditanya besar kecepatan pesawat saat telah mendarat. Jawab, lim HX X menuju 500 sama dengan lim X pangkat 2 min 497 X min 1500 per X min 500. Kita faktorkan dulu. Kita mendapat 1500 itu dari perkalian min 500 dikalikan dengan 3. Jadi lim X mendekati 500, X min 500, X plus 3 per X min 500. Jadi lim X min 500 kita coret karena itu sama. Jadi dapatlah hasil lim X mendekati 500 sama dengan X plus 3. Jadi besar kecepatan pesawat saat telah mendarat kita substitusikan. X menjadi 500 plus 3. Jadi hasilnya 503 meter. Ya, lanjut. Apa lagi? Kegiatan 3. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan perkalian sekawan. Diketahui jarak bola ke sekitar bibir gawang 4 meter. Fungsi kecepatan tendangan bola Hx akar X min 2 per X min 4. Besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah Hx. Jawab, lim Hx X mendekati 4 sama dengan lim akar X min 2 per X min 4 sama dengan lim X mendekati 4 akar X min 2 X plus 2 X min 4 X plus 2. Jadi itu kita ambil akar sekawan dari X min 2 yaitu X plus 2. Lim X mendekati 4 X min 4 X min 4 1 per X plus 2. Lim X menuju 4 X 1 per 1 kita hapus karena itu sama 1 per 1 X akar X plus 2. Jadi kita substitusikan 1 per X itu kita ambil nilai 4 karena X menuju 4 plus 2. Akar dari 4 adalah 2, jadi 2 plus 2 adalah 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Jadi besar kecepatan bola ketika mendekati gawang adalah 1 per 4 dan dibagi yaitu 0,25. 0,25. Ya. Gimana tanggapan kelompok lain? Bagus, Bu. Coba di suaranya mana nih? Kelompok lain tuh nggak ada suaranya. Coba nanya apa? Coba Ibu tunjuk perwakilan dari kelompok 2. Silakan bertanya kepada kelompok 3. Terserah apa aja. Yang mau masalah 1, mau masalah 2. Tadi kelompok 2 menyimak? Menyimak. Ayo coba tanya yang mana yang mau ditanyakan. Iya, coba berdiri nak. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian menentukan faktor dari limit X kuadrat min 497 X dikurang 1500. Sekian, terima kasih. Oh, itu masalah 2 ya? Iya, Bu. Iya, masalah 2. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ahmad Saifuddin. Kami akan menjawabnya. Itu mendapatkan dari pemfaktoran itu adalah kita menentukan dulu. Mendapatkan nilai min 1500. Jadi min 500 dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya min 1500. Kita tambahkan dulu apakah dapatkan min 497. Jadi kita tambahkan min 500 plus 3 adalah min 497. Jadi dapatlah hasilnya X min 500 X plus 3. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Iya, benar ya? Iya, Bu. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan duduk kelompok 3. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Bila ada kata-kata saya mohon maaf.
kepada Allah yang Maha Pengampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 ya. Mana kelompok 4 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai menentukan nilai limit fungsi di suatu titik. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu saya sendiri, Imelda. Di samping saya Elva Melani, di samping Elva ada Indri Saputri, di samping Indri ada Laila, di samping Laila ada Bayu Saputra, dan di samping Bayu ada Dewi Permatasari. Baik, di sini saya akan langsung mempresentasikan materi prasyarat 1. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ini. 1. F kuadrat min 1 sama dengan X min 1 dan X plus 1. 2. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan X plus 2 dan X min 4. Nomor 3. X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan X min 3 dan X min 5. Nomor 4. 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan X plus 1 dan 2X plus 1. Untuk prasyarat 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elva Melani. Persyaratan 2. Tentukanlah bentuk sekawan dari bentuk-bentuk berikut. 1. Akar 2 sama dengan akar 2. 2. Akar 3 plus akar 5 sama dengan akar 3 min akar 5. 3. Akar 2 min akar 9 sama dengan akar 2 plus akar 9. Nomor 4. Akar X kuadrat plus X plus akar X sama dengan akar X kuadrat plus X min akar X. Kegiatan 1. Menentukan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi. Diketahui lintasan terbang elang sama dengan fungsi X sama dengan min X kuadrat ditambah 4X. Jarak kedua ekor elang semakin dekat ke sangkar 2. Ditanya, tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar. Jawab, limit fungsi X menuju 2 sama dengan min X kuadrat ditambah 4X sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 sama dengan min 4 ditambah 8. L sama dengan limit fungsi X menuju 2, fungsi X sama dengan 4 meter. Jadi tinggi elang pada saat tiba dalam sangkar adalah 4 meter. Itu masalah 1 ya tadi ya. Coba bentar nak, sebentar. Masalah 1. Masalah 1 tadi tinggi elangnya berapa? 4 meter. 4 meter. Kalau masalah 2 kalian pakai apa? Pakai memfaktorkan ya. Hasilnya berapa nanti besar kecepatannya?
503 meter ya. Berarti sama dengan kelompok sebelumnya ya. Kalau masalah 3 pakai cara apa itu? Perkalian sekawan. Perkalian sekawan. Hasilnya berapa? 0,25. 0,25. Berarti sama ya dengan kelompok sebelumnya ya. Akar sekawan dari akar X min 2 berapa punya kalian? Akar sekawan dari akar X min 2 yaitu akar X plus 2. Iya, akar X plus 2. Nah, coba dari kelompok lain ada yang mau bertanya tidak? Sama ya? Sama semuanya? Coba perwakilan dari kelompok 5 ada tidak? Yang mau bertanya? Mana kelompok 5? Nah, kelompok 5. Coba tanyalah dengan kelompok ini. Kelompok 4 ya, ya kalian ya? Iya, Bu. Satu pertanyaan dari ketiga masalah ini. Anjes, mau? Banyak anak di situ yang mau ditanyakan. Kalian tanya saja di situ. Sama atau tidak dengan kalian di situ? Yang mana? Kalian pilih masalah berapa? Masalah 2 apa masalah 1? Apa kalian bertanya kenapa masalah 1 pakai itu? Kan bisa banyak itu. Atau ada kelompok lain yang mau bertanya? Keaktifan kelompok juga dinilai di sini ya. Walaupun kalian berkelompok, tapi ibu ambil nilainya itu masing-masing. Enaklah bertanya anak daripada ditanya orang. Ibu, kelompok berapa itu? Kelompok 3. Ya, boleh. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri, perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, saya di sini akan menanyakan mendapatkan hasil 1/4 itu akar X plus 2. Kita mendapatkan pemfaktoran dulu. Jelaskan bagaimana kalian memfaktorkannya. Baiklah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela Putri. Dapat angka dari angka 1/4 dapat dari limit X mendekati 4. Di soalnya itu sudah dijawabkan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu lim X mendekati 4 1/1 dikali 1/S kuadrat plus 2. Di situ kenapa jawaban setelah itu 1/4? Karena S kuadrat itu dirubah menjadi 4 karena limit X menuju 4. Pemfaktorannya itu faktor dari Itu yang ditanya tadi masalah berapa, Nak? masalah 3. Masalah 3. Masalah 3 pakai memfaktorkan ya kalian? Kawan. Terus temennya tadi? Yang ditanya apa? Temennya tadi nanya apa coba? Mensubstitusikan X plus 2-nya, Bu. Mensubstitusikan Kita mengambil akar dari 4. Jadi 2 plus 2 sama dengan 4. bukan memfaktorkan, berarti Nak ya salah ngomong kan dia. Substitusinya gimana kalian substitusi itu kok dapat 0,25 itu? Ya. Kalian 0,25 kan tadi? Iya. Nah, dari mana itu dapatnya? Dari 1/4 dibagi. Kan itu kalian dapat
dibagi akar X plus 2. Nanti kalian dapat 1/4. Berarti itu akar X itu diganti X-nya Iya. diganti dengan 4. Iya, jadi 4-nya substitusikan ke akar X itu ya. Jadi akar 4 tambah 2. Jadi 2 tambah 2 4. Itu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 5. Coba ya, yang untuk kelompok 5 ini Ibu minta presentasikan yang masalah 2 dan 3 saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang menentukan nilai limit fungsi dari titik. Sebelum kami mempresentasikannya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Lara Adista sebagai moderator. Di samping saya, Nama saya Esa Lugia. Nama saya Anjis Hidayat. nama saya Catriana Sawitri. Nama saya Irna Sari. Nama saya Dela Yola Andini. Baik, langsung saja kami membacakan kegiatan 2. Menentukan nilai fungsi aljabar dengan pemfaktoran. Masalah 2. Diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat limit X menuju 500 sama dengan X kuadrat min 497 dikali 1500 per X min 500. Ditanya, besar kecepatan saat pesawat mendarat. Jawab, limit X menuju 500 H X sama dengan limit X kuadrat min 497 dikali 1500 per X min 500 sama dengan limit X menuju 500 X min 500 X plus 3 per X min 500 sama dengan limit menuju 500 X plus 3. Limit H X menuju X tak hingga sama dengan 500 plus 3 sama dengan 503. Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503 meter. Masalah 3 ya, lanjut. Diketahui jarak bola ke sekitar bibir gawang A sama dengan 4 meter. Fungsi kecepatan tendangan bola sama dengan Hx sama dengan akar X min 2 per X min 4. Ditanya, besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tip A Hx. Jawab, limit Hx X menuju 4 sama dengan limit akar X min 2 A menuju limit X menuju 4 akar X min 2 akar X plus 2 per X min 4
akar X plus 2 sama dengan limit X menuju 4 X min 4 per X min 4. Akar X plus 2 sama dengan limit X menuju 4 1 per X kali 1 per akar X plus 2 sama dengan limit X menuju 4 1 per 4. L sama dengan limit X menuju X menuju 4 sama dengan 0,25. Jadi besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah 0,25. Jadi besar kecepatan bolanya 0,25. Coba kelompok lain ada tanggapan tidak? Kelompok berapa nih tadi? Kelompok 2 terus ya. Kan nanti ya kita lempar ke kelompok mana? Nah, kelompok 1 silakan. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa masalah 2 itu menggunakan metode pemfaktoran dan masalah 3 itu menggunakan metode pendekatan skala? Belum dijelaskan. Kenapa tadi? Kalau memperhatikan kelompok sebelumnya pasti tahu tadi. Kenapa coba masalah 2 itu pakai memfaktorkan? Yang masalah 2 dulu, kenapa dia pakai memfaktorkan? Karena ayo juru bicaranya siapa? Kamu nyolong. Ayo Anjir, coba, salah tidak apa-apa, belajar namanya kan aja. Baju ada Bu. Karena jika lin F karena jika lin fungsi X menuju A sama dengan 0 dan lin X menuju A Gx sama dengan 0, sehingga limit X menuju A Fx per Gx sama dengan 0 per 0. Ya, berarti dengan kata lain, waktu kalian substitusikan X500 ke fungsi itu, dia hasilnya 0 bagi 0 atau tak? Makanya dia pakai memfaktorkan. Kalau masalah 3, kenapa pakai pendekatan sekawan? Mudah sekali itu. Karena dia pakai akar sekawan, karena dia ada? Karena dia bentuk akar. Iya, betul sekali ya. Ya sudah, silakan duduk ke kelompok 5 ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya, silakan maju. Nah, untuk kelompok terakhir ini dari masalah 1, 2, 3 ini yang paling sulit yang mana menurut kalian? Berarti kelompok 6 ini presentasi masalah 3. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan memaparkan atau mempresentasikan limit, fungsi, dan aljabar. Baiklah, ini akan dipaparkan oleh perkenalkan, nama saya Agus Wendal. Nama saya M. Arli Justian. Saya Piliana. Saya Desi Novita. Saya Denika. Saya Jawa Satria. Baiklah, presentasi ini akan dipaparkan oleh Ana.
Buat Ana kami silakan. Masalah 3. Diketahui jarak bola ke sekitar bibir gawang adalah 4 meter. Fungsi kecepatan tendangan bola Hx sama dengan akar X min 2 per X min 4. Ditanya besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A. Penyelesaian. Limit X menuju 4, Hx sama dengan limit A menuju 4 akar X min 2 per X min 4 sama dengan limit X menuju 4 akar X min 2 akar X plus 2 per X min 4 akar X plus 2. Limit X menuju 4 X min 4 per X min 4 sama dengan 1 per X per akar X plus 2 sama dengan limit menuju 4 1 min per 1 dikali 1 per akar X plus 2. Jadi sama dengan limit X menuju 4 1 per 4. Limit Hx X menuju 4 sama dengan 0,25. Jadi besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah 0,25. Ada 0,25 ya tadi ya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok lain yang mau menanggapi ada untuk masalah 3 ini? Apa sudah cukup? Cukup ya? Cukup. Ya baiklah, kalau begitu silakan duduk kembali kelompok 6. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 itu saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya sudah presentasi kalian. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, kita rileks dulu ya. Kita senam otak dulu ya. Sudah ini kan pusing ya. Sudah bosan ya. Nah, sekarang coba kalian berdiri semuanya, kita ikuti gerakan yang ada di sini ya. Kita senam pinguin dulu. Kita pinguin ya. Kesimpulannya, ada yang bisa menjelaskan? Ya boleh. Buka dulu maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang limit
limit fungsi aljabar. Kita menggunakan 3 metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, yang ketiga metode pendekatan sekawan. Jika limit menghasilkan 0 atau 0 per 0, maka nilainya tak tentu. Jadi kita menggunakan metode pemfaktoran. Jika pada fungsi kita menggunakan akar, maka kita menggunakan metode pendekatan sekawan. Akar dikali akar sekawan. Ya, enak ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau dia kita masukkan nilainya dia menghasilkan bilangan tentu, maka tinggal substitusikan ya. Tapi kalau dia misalnya kita substitusikan hasilnya tak tentu, 0 bagi 0, maka dia pakai faktoran. Tapi kalau limitnya menggunakan akar, dia akar sekawan, pendekatan ya akar sekawan. Nah, kalian tadi selama belajar tadi ya, apa kira-kira yang kurang tadi, yang kurang mengerti dari ibu, yang ibu ajarkan tadi dari awal sampai akhir, di bagian mananya? Ya, sebut aja nak, di bagian mananya? Di bagian apa tadi, manfaatnya, tujuannya kita belajar ini apa? Di bagian menjelaskan materi, di bagian mananya yang masih agak bingung? Tidak ada yang bingung ya? Paham semua. Paham semua, yakin? Insyaallah, insyaallah. Kalau paham semua berarti harus ibu tes dulu ini ya. Jadi ini ibu akan memberikan kalian 4 masalah ya, memberikan soal formatif ini. Nanti kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu ya sekitar 10 menit atau 15 menit. Kemudian kalian foto, kalian kirim ke Google Form ya. Nah, ibu kasih waktu dari sekarang ya. Silakan dikerjakan dulu. Sudah ada yang ngirim belum? Iya, di Google Form kita itulah yang biasa kita pakai. Di sini tadi ada 2 ya yang mengirim ya. Sudah ada 2 yang mengirim. Tadi jawabannya di situ. Kesulitan nomor berapa nak? Dari 4 soal ini, 4 permasalahan ini kalian kan menyelesaikannya dengan 3 tadi ya. Kalian pilih. Kalau pendekatan sekawan pastilah nomor 4 ya. Nah, 1, 2, 3 kalian cek dulu. Nomor 1 pakai apa itu? Pemfaktoran. Bu. Ini nggak terbaca ya di sini ya? Oh, di sini nggak terbaca sih. Ada di Google nih yang terbaca. Coba ibu cek dulu ya nilainya ya. Ibu cek dulu ini nilainya. Nomor 4 ini banyak yang benar semuanya. Nomor 2, nomor 3. Nah, sudah lumayan bagus lah ini nilainya. Ada yang 85, ada yang 90 ya. Nomor 4 banyak yang masih ini ya.
Padahal ini tadi hampir mirip dengan apa soal LKPD kita. Kalau nomor 1 pakai apa itu? Fungsinya nomor 2, kalian masukkan dulu 5-nya itu. Kalau dia menghasilkan 0 bagi 0, pakai memfaktorkan ya. Nomor 3, kalau substitusi kan enak dia ya, tinggal dimasukkan saja. Nah ini sudah ada orang berapa yang mengumpulkan, sudah lumayan nilainya, yang lain menyusul ya nak ya? Menyusul yang lain. Nah karena pembelajaran hari ini Ibu rasa kalian sudah lumayan ya. Kemudian untuk kelompok tadi, kerja kelompok Ibu lihat juga meskipun harus disuruh-suruh aktif, tapi ya lumayan lah ya aktif ya. Kalau Ibu suruh Ibu tunjuk mau ya tadi. Kemudian kekompakan dalam kelompok juga tadi sudah aktif, sudah bantu temannya juga, yang sulit juga membantu temannya. Kemudian tadi apalagi tadi yang kurang di kelompok kalian tadi? Keaktifan. Kemudian kalau saling membantu, tadi semuanya saling membantu ya? Tidak tahu, yang tahu membantu, yang tahu tadi sudah aktif, lumayan lah ya. Nah kemudian untuk tes pengetahuan juga nilainya lumayan bagus. Nah berarti anak-anak sekalian alhamdulillah bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan baik ya. Alhamdulillah. Berarti nanti untuk hari selanjutnya itu kita bisa masuk lagi ke materi lain ya, menentukan nilai limit fungsi aljabar di titik tak hingga ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali ke ini tapi dengan fungsi tak hingga. Iya, seperti itu. Jadi kita akan belajar itu. Dan anak-anak karena waktunya juga sudah habis ya, pembelajaran hari ini juga sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ya. Nah sampai di sini jangan selesai, di rumah harus tetap belajar. Kemudian juga karena kita walaupun pandemi ini sudah hampir berlalu, tapi takutnya nanti masih ada ya pandeminya, jadi kalian tetap protokol kesehatan ya, harus tetap dijaga protokol kesehatannya. Nah itu saja anak-anak ya, terima kasih banyak hari ini sudah belajar dengan baik ya. Ibu harapkan nanti kalian kedepannya lebih semangat lagi belajar ya, lebih aktif lagi tentunya nanti kalau ada tugas-tugas kelompok. Itu saja ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya, supaya kita sampai rumah dengan selamat. Ya silahkan kita berdoa dulu ya nak ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siap gerak. Beri salam.